Layout dapur yang kami gunakan adalah L-shape. Mengapa kami memilih layout ini? Karena cocok di sudut dan area yang terbatas. Layout ini juga cocok digunakan pada dapur yang disatukan dengan ruang makan, karena bentuk dapurnya yang terbuka. Model L ini juga memiliki sirkulasi lebih pendek, sehingga cocok digunakan di rumah. Model L ini juga mempermudah pergerakan petugas atau juru masak untuk melakukan pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan letter L sangat efektif dan juga minimalis. Khusus mengenai desain yang kami pilih, kami memilih warna putih sebagai warna utama, sebab akan memberikan kesan bersih. Untuk pengaturannya juga sudah berurutan, dari penyimpanan, tempat pembersihan, hingga pemasakan. Untuk penyimpanan basah, kami memilih kulkas yang juga merupakan titik awal dari layout ini. Sementara itu, untuk penyimpanan kering, kami menggunakan kabinet bawah yang juga menjadi meja dapur untuk penyimpanan peralatan, dan ada juga kabinet atas atau gantung untuk penyimpanan bahan makanan kering. Peletakan tempat cuci piring juga berdekatan dengan kompor, agar saat memasak, juru masak tidak terlalu jauh mobilisasinya antara tempat pembuangan dan tempat pemasakan. Di atas kompor juga sudah ada cerobong asap untuk menyedot asap saat memasak. Dalam desain kami juga terdapat dua jendela yang lumayan besar. Jendela ini akan memberikan akses cahaya matahari yang cukup untuk dapur, juga ruang makan dan ruang santai. Selain itu, adanya jendela yang dekat dengan dapur akan membuat udara dapur tidak lembab. Kelembapan udara bisa menumbuhkan organisme yang merugikan di dapur. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu dapur dan juga model-model tipe dapur. Dapur merupakan sebuah ruangan yang memiliki perlengkapan dan juga peralatan untuk memasak, menyajikan makanan, juga mengolah bahan makanan. Di sebelah saya terdapat model dan juga tipe-tipe bentuk dari dapur itu sendiri. Yang akan kita bahas yaitu tipe L, U, G-shape, dan juga meja island. Yang pertama yaitu dapur model letter L. Nah, dapur model letter L ini sangat minimalis dan juga sangat cocok untuk berbagai segala jenis tipe rumah. Dalam layout L ini, dia memiliki dua kabinet yang saling tegak lurus. Satu sisi kabinet untuk kompor dan satu sisi kabinet untuk clean up station. Tipe letter L ini paling fungsional juga paling fleksibel. Nah, yang kedua ini adalah tipe letter U. Nah, di tipe letter U ini, tipe ini sangat memiliki banyak area penyimpanan. Maka dari itu, tipe ini membutuhkan area yang cukup luas. Tipe letter U ini memiliki 3 sisi sekaligus sehingga ruang gerak cukup luas. Nah, kekurangan dari tipe letter U ini adalah area kompor juga area clean up station ini terlalu jauh sehingga tidak efektif. Nah, yaitu tipe meja island seperti ini. Seperti namanya, layout ini membentuk seperti pulau. Penambahan meja island ini sangat multifungsi, bisa dijadikan area tempat penyimpanan, meja bar, penyajian makanan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu G-shape. G-shape ini merupakan tipe pengembangan dari letter U juga meja island. Hanya saja G-shape ini memiliki tambahan kabinet di satu sisi, sehingga banyak area penyimpanan. Akan tetapi G-shape ini membutuhkan area yang lebih luas juga. Kekurangan dari model G-shape ini terkesan lebih penuh dan juga lebih sempit. Cobek ini digunakan untuk menghaluskan bahan makanan yang akan diolah. Yang kedua ada pemarut. Pemarut ini fungsinya untuk memarut bahan makanan seperti keju, kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga ada telonan. Telonan ini berfungsi sebagai alas untuk memotong bahan makanan yang akan dipotong dengan pisau. Yang keempat ada sendok ukur. Sesuai dengan sebutannya, sendok ukur ini memiliki fungsi untuk menakar seperti gula, garam, bumbu agar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Yang kelima ada timbangan. Timbangan ini memiliki fungsi untuk menimbang bahan makanan sebelum kita masak. Yang keenam ada baskom. Baskom ini memiliki fungsi untuk menjadi wadah untuk bahan makanan sebelum diolah, atau juga bisa dalam saat kita menyuci sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah alat pengolahan. Yang dimaksud dengan alat pengolahan adalah alat-alat yang langsung digunakan dalam proses pengolahan bahan makanan. Alat-alat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompor, oven, steamer atau pengukus, dan griller atau pemanggang. Yang kedua, ada macam-macam panci dan wajan, contohnya seperti frying pan, saucepan, omelet, dan braised pan. Yang ketiga, ada macam-macam cetakan, seperti cetakan cookies, cetakan cake, cetakan kue basah. Nah, biasanya alat-alat ini terbuat dari bahan seperti aluminium, stainless steel, dan kaca tahan panas. Yang terakhir adalah alat pengaduk. Contoh dari alat pengaduk adalah sendok sayur, sendok pengambil nasi, iron spatula, dan spatula wood. Nah, alat-alat ini biasa terbuat dari bahan seperti kayu, aluminium, dan stainless steel. Selanjutnya ada alat penghidang makanan dan alat makan minum. Alat penghidang makanan adalah alat yang digunakan untuk meletakkan makanan di atas meja, mulai dari alas meja sampai alat untuk meletakkan makanan tersebut. Misalnya ada tapak meja ini terdiri dari bahan, model, motif, serta warna tertentu disesuaikan dengan acara makan pada saat itu. Misalnya saat pesta, tentu saja model dan motifnya itu lebih kompleks daripada tapak meja yang ada di rumah. Biasanya tapak meja ini dilengkapi dengan kain penutup meja. Lalu ada tempat nasi. Ini biasanya tempatnya itu berlubang dan disertai dengan centong. Kemudian ada tempat untuk saus. Biasanya itu tempatnya tuh kecil. Selanjutnya ada pinggan. Pinggan ini untuk menyajikan makanan yang dimakan bersama. Bentuknya itu beragam sesuai dengan makanannya. Misalnya ada pinggan yang cekung, itu untuk makanan yang berkuah, dan pinggan yang datar itu untuk makanan yang kering. Nah, sekarang ini pinggan ada yang disertai dengan kompor portable, kompor kecil. Ini untuk menyajikan makanan yang harus tetap panas, atau juga untuk menyajikan makanan yang dimasak pada saat itu oleh si tamu. Nah, biasanya pinggan yang disertai dengan kompor ini ada dalam penyajian hotpot. Kemudian ada juga keranjang buah atau piring buah atau mangkuk buah. Biasanya kalau untuk mangkuk ini untuk penyajian salad. Alat makan dan minum, ini alat yang langsung digunakan oleh tamu untuk makan dan minum. Pertama, ada barang pecah belah atau chinaware. Ini terdiri dari piring yang beragam jenisnya. Lalu ada cups. Cups ini untuk meletakkan makanan berkuah atau minuman, misalnya soup cups atau tea cups. Nah, cups ini disertai dengan saucer. Ini semacam piring kecil untuk meletakkan cups agar cups tersebut tidak langsung bersentuhan dengan meja. Kemudian ada juga pot. Pot ini untuk menyajikan minuman, dan ada bowl atau mangkok yang beragam jenisnya sesuai dengan makanan yang disajikan. Kemudian ada berbagai jenis gelas yang disesuaikan dengan apa yang disajikan. Nah, gelas ini tuh ada yang mirip kaki, ada yang memiliki pegangan, dan lain-lain. Kemudian ada cutlery yang beragam jenisnya sesuai dengan fungsinya. Misalnya ada sendok untuk sup, ada sendok untuk hidangan utama, ada juga garpu untuk hidangan utama. Kemudian kalau untuk pisau ini itu berbeda dengan pisau yang digunakan saat mengolah makanannya. Pisau ini ada saat penyajian stik daging. Nah, sebagai tambahan ada juga serbet. Ini untuk melapisi baju saat makan atau untuk melap tangan dan mulut. Kemudian ada dekorasi di atas meja. Dekorasi ini biasanya ada pada saat event. Dekorasi ini tidak boleh terlalu tinggi agar orang yang sedang makan ini tidak terhalang pandangannya. Dan terakhir ada storage utensils atau alat penyimpanan. Seperti namanya, alat penyimpanan digunakan untuk menyimpan baik itu bahan makanan maupun minuman. Alat penyimpanan dibagi menjadi 2, ada basah dan kering. Adapun yang termasuk alat penyimpanan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada spices box yang fungsinya untuk menyimpan berbagai macam bumbu dapur kering, dan spices box ini ada beragam bentuknya. Selanjutnya ada norm tray container untuk menyimpan saus, sup, sayuran, dan bahan makanan lainnya di kulkas. Berikutnya ada vegetable basket yang kegunaannya untuk pengeringan dan menyimpan sayuran. Lalu ada bain marie stand atau bain marie pot yang fungsinya untuk menjaga dan menyimpan makanan agar tetap panas ketika akan disajikan. Selanjutnya ada tray untuk menyimpan bahan makanan atau menyimpan sementara makanan yang sudah dimasak. Kemudian ada termos. Termos memiliki berbagai macam bentuk dan bahan. Umumnya termos digunakan untuk menjaga minuman agar tetap hangat. Kemudian ada kulkas yang fungsinya untuk menyimpan dan menyegarkan berbagai macam bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, hingga minuman. Lalu ada freezer yang fungsinya hampir mirip dengan kulkas, yaitu untuk
menyimpan, menyegarkan, namun ia bersifat membekukan. Biasanya digunakan untuk menyimpan daging. Dan ada Polar Chest Dry Ice Container yang fungsinya untuk menyimpan es krim.